Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi momen inersia. Pertama, definisi tentang momen inersia. Rumusan momen inersia. Yang ketiga, kita akan melihat berbagai bentuk benda momen inersia dari berbagai benda tegar, dan kita akhiri dengan memberikan contoh soal tentang momen inersia. Momen inersia menyatakan bagaimana massa benda yang berotasi itu didistribusikan di sekitar sumbu rotasinya. Misalkan apabila sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermassa m dan berada pada jarak r dari sumbu rotasi, maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kodrat jaraknya dari sumbu rotasi. Untuk pernyataan ini kita bisa lihat ilustrasi bagaimana massa yang berotasi itu dipusatkan pada sumbu rotasinya. Ini adalah massa M dengan jarak R dari sumbu rotasi. Nah, dalam hal ini momen inersia itu dinyatakan secara matematis I sama dengan M kali R pangkat 2, di mana momen inersia itu adalah I dalam satuan kilogram meter pangkat 2, M sama dengan massa benda dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak partikel dari sumbu putarnya. Jika terdapat sejumlah partikel yang melakukan momen inersia, maka momen inersia totalnya itu adalah jumlah keseluruhan dari momen inersia setiap partikel, atau I sama dengan sigma mr pangkat 2. Dan apabila terdapat jumlah partikel kontinu seperti benda homogen, maka momen inersianya itu adalah integral dari R pangkat 2 dikali dengan diferensial massanya. Untuk benda tegar yang homogen yang memiliki bentuk simetris disusun berdasarkan tabel yang telah ditetapkan dan dihitung secara matematis momen inersianya. Ada beberapa benda tegar yang homogen, bisa dilihat pada tabel berikut. Misalnya pada tabel nomor 1, sebuah batan homogen yang diputar pada pusatnya, maka diberikan perumusan untuk momen inersianya itu I sama dengan 1/12 dikalikan dengan massa benda dikali dengan kodrat panjang dari benda tersebut. Nah, berdasarkan tabel kita bisa lihat bahwa momen inersia dari benda tegar yang homogen itu ditentukan oleh di mana letak sumbu putar benda tersebut dengan bentuk simetris dari benda homogen tersebut.
Berikut kita bisa lihat salah satu contoh soal dengan 4 buah partikel secara berturut-turut, partikel A, partikel B, partikel C, dan partikel D. Masing-masing bermassa 200 gram, 350 gram, 400 gram, dan 150 gram. Dengan disusun seperti gambar. Tentukan momen inersia sistem terhadap pusat rotasi yang melalui ujung batang. Nah, kita identifikasi dulu. Massa partikel A 200 gram atau 0,2 kg. Massa partikel B 350 gram atau 0,35 kg. Massa partikel C 400 gram atau 0,4 kg. Dan massa partikel D 150 gram atau 0,15 kg. Kemudian panjang partikel A dari sumbu putar OA 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Panjang atau jarak partikel B dari O atau OB 30 cm, 0,3 meter. Dan jarak partikel C dari O 45 cm atau 0,45 meter. Dan jarak OD 60 cm atau 0,6 meter. Berdasarkan rumusan momen inersia itu sama dengan massa benda dikali dengan kodrat jarak dari sumbu putarnya. I sama dengan MA, massa benda A, dikali dengan kodrat jarak massa benda A atau partikel A, ditambah dengan massa benda B dikali dengan kodrat jarak benda B. Selanjutnya dimasukkan nilai masing-masing variabel ke dalam rumus yang sudah ditetapkan di atas. Nah, momen inersia untuk semua partikel yang berotasi seperti pada susunan gambar di atas, yaitu 0,2 dikali dengan 0,2 pangkat 2 ditambah 0,35 dikali 0,3 pangkat 2 ditambah 0,4 dikali 0,45 pangkat 2 ditambah 0,15 kali 0,6 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya setelah kita jumlahkan yaitu 0,17 kg meter pangkat 2. Jadi untuk menetapkan berapa momen inersia dari benda atau partikel yang berotasi itu, pertama kita harus menetapkan atau mengetahui pusat rotasi partikel atau benda yang berotasi. Yang kedua, kita harus mengetahui berapa massa benda yang berotasi. Kemudian kita identifikasi rumusnya masing-masing berdasarkan bentuk benda tersebut. Demikian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.